Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Rahmat Syahril dengan NIM 19086233. Yang kedua, Randi Akbar Fathah dengan NIM 18004125, dan saya sendiri Rini Ardianti dengan NIM 19087236. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama dan materi kedua akan saya bacakan sendiri. Materi ketiga akan dibacakan oleh Randi Akbar Fathah, dan materi berikutnya akan dibacakan oleh Rahmat Syahril. Berikut video kelompok kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Ardianti, NIM 19087236. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi, yaitu materi pertama, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa. Bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. Jati diri bangsa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan melalui citra budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sebelum bangsa ini ada dan merdeka. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah suatu filsafat yang merupakan fundamen pikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Dalam artian bahwa Pancasila lah yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kemerdekaan bangsa Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila di tengah gencarnya arus globalisasi. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang lahir pada 1 Juni 1945 dan diresmikan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar yaitu 1945. Saat itu juga Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Arti dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia yang diyakini mengenai kebaikan dan kebenarannya. Walaupun lahir pada 1 Juni 1945, di mana Pancasila disahkan sebagai dasar negara, ternyata Indonesia sejak dahulu telah menjalankan nilai-nilai Pancasila yang sebagaimana diketahui bersumber dari nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Maka dari situlah mengapa Pancasila dikatakan sebagai kepribadian bangsa sendiri, sebab kandungan dan kedudukan Pancasila ini pada hakikatnya merangkum seluruh nilai dalam adat, istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Akbar Fathah, NIM 18004215. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, sebelumnya apa sih pandangan hidup suatu bangsa itu? Nah, pandangan hidup suatu bangsa itu adalah intisari kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lantas pandangan hidup bangsa Indonesia itu bagaimana? Nah, dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh satu bangsa. Terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. NKRI memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua.
melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad. Sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, dan cita-cita hidup di masa yang akan datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa-bangsa kita dan gagasan-gagasan besar dari anak-anak bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia ditetapkan sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai dasar negara. Lantas, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu bagaimana? Nah, manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia lainnya. Kelompok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku bangsa seperti Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan lain-lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa, dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sekarang. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena mempunyai tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku bangsa lain di Nusantara. Jadi kita kenal dengan pandangan hidup suku Jawa, suku Minang, suku-suku lain sebagainya gitu. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah, pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini. Ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Nah, inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri dari berbagai suku yang berbeda, ras yang berbeda, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbangsa suku bangsa di Nusantara.
Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang di Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Seperti sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, artinya Tuhan yang satu. Yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala kehidupan yang ada di dalam dunia dan bumi ini. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama atau kepercayaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dan berjuta-juta penduduk yang menganut beberapa agama, menghendaki semua agama itu hidup tentram, rukun dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama diakui di negara Republik Indonesia dapat bergerak dan berkembang secara leluasa. Lalu yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Perikemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam bernegara yang merdeka dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang sangat luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri. Melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Manusia mempunyai hak-hak yang sama. Oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Karena hal yang demikian bertentangan dengan perikemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Lalu yang sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme yang dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar yang menuju kepada persaudaraan dunia yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling hormat menghormati dan harga menghargai. Paham kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia lalu yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar mufakat kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta hal-hal yang terkandung permasalahan dan harus dimusyawaratkan. Lalu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, penghinaan, semuanya bahagia.
cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia dapat mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian penjelasan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dari saya. Saya kembalikan kepada audiens, kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saril, NIM 19086233. Baik, saya akan membacakan materi saya, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini. Karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Lalu di era globalisasi sekarang ini, identitas dan kepribadian bangsa Indonesia haruslah dijaga jati dirinya agar tidak luntur dan lenyap karena arus zaman yang tidak berhenti berkembang. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita perlu membina dan memupuk kepribadian kita karena kita adalah cermin bangsa Indonesia. Sehingga dalam diri kita tercermin Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam mengatur kehidupan bangsa serta mempersatukan bangsanya dan mencegah perpecahan di dalamnya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.